Tapi di sepak bola apa? Oke. Yang paling mahal apa? Orangnya ya. Orangnya. Waktu transfer. Oh iya, orang kemarin beli. aja Chelsea sudah mengambil $1 miliar. Iya. Bayangkan hasilnya nggak ada apa-apa tuh. Waktu saya pindah dari Coca-Cola, saya minta transfer fee. Iya, betul. Karena terinspirasi dari Chelsea waktu itu sebenarnya gitu. Betul. Dikasih gitu kan. Betul. Bukan dikasih, tapi memang tuh bagian dari negosiasi. Betul. Waktu saya balik ke Coca-Cola, saya juga minta transfer fee. Dikasih juga Pak. Gitu kan. Iya. Jadi memang sebenarnya ada sih. Akhirnya Ada, itu ada. negosiasi. Jadi itu hal yang normal di dunia profesional. Belajarlah membangun bisnis dengan cara berpikir lebih komprehensif, Ya. ya, bukan hanya dari satu bagian. Ya. Tapi dari bagian yang salah satu yang terpenting, yang sering kadang-kadang kita abaikan atau lupakan atau diminimalisir, itu adalah soal membangun timnya. Selamat siang teman-teman sahabat K-Talks. Bersama saya ketemu lagi Pak Rasna Sution. Dan sekali ini kita ditemani lagi oleh Pak Budisman. Selamat siang Pak Budi. Siang, Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya yang nanya dong Pak. Oh. Pak Budi apa kabar Pak? Siap. Sehat selalu, alhamdulillah. Udah sebulan nih Pak kita dari terakhir ngobrol nih. Ya. Ada cerita apa nih Pak dalam sebulan di dunia nyata sana yang terjadi nih Pak? Banyak sih sebetulnya ya, karena selama sebulan ini juga keliling terus ya, terutama Jakarta, Jogja, Solo, Surabaya, Malang ya. Nah, tentunya melihat teman-teman ya. Teman-teman bisnisnya bagaimana ya, lihat kategori-kategori. Ya. Ada beberapa sih sebetulnya yang mungkin insight yang bisa didapatkan juga sih dari perjalanan itu. Jadi misalnya tadi itu banyak juga yang nanya gimana sih kondisi sekarang gitu ya, ekonomi gitu ya. Betul. Pengaruhnya apa sih kan gitu Iya. Jadi tidak ada yang betul-betul konsisten ya setiap kategorinya. Nah, jadi misalnya tadi itu banyak yang kita temui baik di Jogja misalnya, Solo, Malang, Surabaya gitu ya, yang bisnis makanan, minuman. Ternyata ada yang bagus banget gitu ya. Ada yang biasa-biasa juga gitu ya. Kemudian misalnya fashion juga seperti itu gitu ya. Kemudian juga ada yang misalnya jasa ya. Tapi yang mungkin yang menjadi benang merahnya itu adalah sebetulnya kalau kita lihat dari siapa yang bisa tetap tumbuh gitu ya, sebetulnya adalah mungkin bisnis-bisnis yang memang serius mereka juga membangun fondasi-fondasi bisnisnya, termasuk mungkin yang akan kita bicarakan tentunya hari adalah soal tim ya. Tim ya. Nah itu salah satu yang menjadi benang merahnya lah. Tentunya banyak faktor yang lain ya, seperti yang selalu kita sampaikan ya. Tetapi itu salah satu benang merahnya. Jadi itu satu yang saya dapatkan insight dari sebulan ini. Lalu yang kedua, sebetulnya kalau kita lihat ya beberapa teman-teman yang kami temui ya, kita ikut bantu, support, mentor gitu ya. Termasuk mungkin kemarin kan Pak ada kelas CEO tuh ya. Iya betul. Gitu kan. Mungkin dari mereka juga ada insight gimana gitu Pak. Betul. Buat para sahabat kirimin aja nih Pak. Ya jadi ternyata seperti yang kemarin itu kan antusiasme teman-teman itu untuk belajar menjadi CEO yang profesional itu kan sebetulnya salah satu karena kekurangan teman-teman gitu ya. Karena hampir mungkin dikatakan 90% lebih mereka itu orang-orang yang belum pernah bekerja secara profesional. Jadi datangnya dari pemilik bisnis, entrepreneur dari awal ya. Jadi waktu membangun timnya dan juga mungkin belajar mengelola timnya itu tidak punya pola yang yang seperti yang kalau orang-orang yang sudah pernah misalnya bekerja di perusahaan-perusahaan lainnya. Nah oleh karena itu maka mereka sangat-sangat terbantu ya dalam belajar ya waktu di CEO Development Workshop itu. Oh ternyata kalau mau jadi CEO profesional tuh ini loh yang harus saya lakukan ya. Ini tanggung jawab saya, ini kompetensinya ya yang kita, dan itu kan sudah kita bicarakan ya topik di bulan lalu ya, waktu kita ada juga kopdar di sini gitu ya. Leadership betul. Nah jadi kalau kita lihat dari 54 peserta itu sudah melebihi kapasitas juga tuh. Itu ya sama kan tadi itu ada juga yang masih struggling ya, tetapi keinginan mereka untuk terus-menerus menambah kompetensinya itu bagi saya sesuatu yang menyejukkan.
Karena pada intinya kalau kita lihat dari teman-teman yang maju ya, yang kita banyak merek ya teman-teman yang kita tahu gitu ya, itu adalah orang-orang yang memang mau membangun kompetensinya, mau investasi di ilmu ya, pengetahuannya, dan sekaligus tentunya mempraktekkan itu ke dalam bisnisnya gitu. 54 peserta kan Pak Isio. Berarti ini kayak indikasi juga dong ada hal positif nih. Ya karena memang nih insight kan banyak nih. Kayaknya ada yang lagi merasa turun gitu kan. Ada yang merasa masih naik, ada yang stay. Rasanya insight yang kita dapat juga dari salah-salah kita sama nih kurang lebih gitu Pak. Ya. Tapi ini indikasi kan berarti bahwa sebenarnya ini masih positif di luar sana ya. Sebenarnya ya. Dengan tadi segitu banyak orang mau masih belajar dari soal jadi CEO aja. Ini kan ada yang besar ada yang kecil juga kali ya. Iya. Ya kan? Dan nggak murah gitu. Iya dan nggak murah. Investasinya nggak murah gitu. Dan ada ya seperti yang tadi ya, seperti Pas katakan tadi itu ada juga yang masih relatif kecil lah ya untuk ukurannya itu ya. Tapi keinginan mereka untuk mau menginvestasikan terhadap dirinya itu menjadi kunci menurut saya nantinya membantu mereka bisa sukses. Jadi salah satu kunci adalah kita tetap masih bisa berpikir positif ke depan selama kita masih mau belajar dan balik membangun fondasi ya, fondasinya ya. Karena itu sebenarnya tetap dasar untuk bisa sukses di situasi macam manapun juga. Kurang lebih gitu ya. Ya, betul. Oke. Terus apa lagi nih Pak? Jadi tadi soal tadi itu ya, karena topik kita juga hari ini di Kopi Darat itu adalah soal membangun tim ya, organisasi. Nah, mungkin yang salah satu juga yang ada benang merahnya. Ternyata hampir semua teman-teman yang kalau dia tidak membangun fondasinya, termasuk sistem, termasuk juga tim tadi itu, keteteran pada saat mereka berakselerasi. Jadi ya, sebetulnya itu sudah mungkin kita sudah mengingatkan terus-menerus ya. Artinya kalau kecepatan dari bisnis kita itu tumbuh jauh lebih cepat dari pertumbuhan sistem kita, orang kita, organisasi kita, kapabilitasnya, maka suatu saat dia akan keteteran gitu. Nah ini terbukti gitu. Terbukti setiap kita berjalan ketemu sama teman-teman itu keluhannya sama. Ya sekarang udah susah banget nih. Ini gimana nih tim saya? Ini tadinya bagus ya, sudah mulai nantinya itu sudah mulai punya problem-problem yang tadinya nggak kelihatan. Dan itu nyata sekali. Jadi even hari ini pun saya meeting di 3 tempat ya. Tadi itu pun salah satu isu yang kita bahas itu adalah itu. Nah, mungkin gini nih. Karena kan pada saat mereka mulai bisnis sih Pak ya, teman-teman mulai bisnis, ada yang mungkin tidak menyangka growth-nya, akselerasinya begitu cepat. Mungkin ada yang nggak expect juga ya gitu. Betul. Kan. Jadi ya memang kesiapannya itu kan ya bisa dibilang kurang siap, kurang antisipasi gitu. Ternyata produk fit banget gitu kan. Dengan online terutama di banyak akselerasi gitu. Nah, jadi emang kalau kasusnya gitu gimana? Memang dia sendiri masih harus improve. Gitu. Boro-boro mikir bangunin tim kan. Itu banyak yang punya kesadaran gitu nih kan. Betul. Nah, yang kasus gini jadi apa nih advice-nya buat mereka nih gitu? Ya sebetulnya kan saya artinya gini, saya tidak juga menyarankan stop tentunya ya. Stop bisnisnya dulu ya, benahi ya, matilah kan itu mana mau teman-teman nih kan gitu ya. Tapi maksudnya kan gini. Katakanlah kita tadinya larinya 25 km per jam. Tiba-tiba ada kesempatan jalan kita lari 100 gitu ya. Tapi kita sudah paham bahwa waktu kita coba akselerasi 100 itu akan ada masalah. Nah, pemahaman kita bahwa mungkin kapasitas kita belum di 100 km per jam mesin kita ini kan itu. Nah, sehingga menurut saya sih bukan berarti kita menghentikan mesinnya, tapi mungkin perlu slow down ya, bertahap gitu ya, supaya kita mulai membangun ya fondasi-fondasi ya dan sistem termasuk tentunya orangnya, agar mungkin dalam waktu tertentu kita sudah bisa malah larinya bukan 100 km per jam lagi, mungkin 200. Nah, cuman yang sering dipertanyakan teman-teman itu kapan saya bisa Pak? Saya nggak punya waktu nih untuk membenahinya ini kan. Ya kalau kita selalu mengatakan tidak punya waktu, ya suatu saat Anda akan istilahnya mesin kalau sudah panas gitu ya, dia tiba-tiba aja truk mati gitu. Nah kalau gitu ya apa yang disesali kan gitu. Tadi itu kita nggak mau maintenance, kita nggak mau ini dan segala macam. Jadi
Sebetulnya itu masalah kedisiplinan kita dan kemauan kita untuk mencoba. Oke, saya mundur dulu selangkah, coba lihat ya, apa yang saya bangun, dan saya harus mau mengorbankan waktu saya, investasinya dan segala macamnya. Termasuk tadi itu investasi waktunya kita untuk belajar kembali. Betul. Investasi mungkin untuk melihat sistem kita dan membenahi. Investasi kembali lihat ya tim tadi itu ya, mungkin timnya saya bagaimana gitu ya. Nah kalau kita nggak pernah selalu ya kan, paling sering kan gitu ya, alasannya kan ya nggak punya waktu Pak ya, kalau nanti saya anukan ini nanti wah jualan saya turun malahan ya. Lah iya, kadang-kadang mungkin resikonya ada gitu. Nah tinggal pilih mau mati sekaligus gitu ya suatu saat ya, mungkin setahun oke lah gitu ya. Tapi setelah itu kita nggak bisa apa-apa, atau kita mencoba menahan diri dulu ya, misalnya untuk ekspansi lah misalnya. Dan itu fakta loh. Ya, beberapa hari yang lalu saya juga cerita ya, ada yang sebuah bisnis yang memang kebetulan ya, apapun ya. Bagi saya banyak lucknya. Ya, jadi sebetulnya kan itu ya, teman-teman ini kan nggak ada pola juga kan. Ada lucknya, kebetulan produknya bagus, diterima kan gitu ya. Tiba-tiba ada banyak permintaan. Nah, permintaan ini selakanya misalnya buka cabang ya melalui apa? Kemitraan toh. Karena nggak punya duit toh. Wah, buka. Nah, padahal untuk mentraining orang supaya dia kompeten saja menjalankan operasionalnya itu mungkin katakanlah butuh 1 bulan. Betul. Tapi dia harus buka dalam 1 minggu. Berarti tadinya orang itu servisnya bagus ya. Mungkin yang pertama itu karena dilatih dengan benar. Tapi setelah itu dilatih cuma 1/4-nya. Sehingga mulailah turun servisnya, mulailah mungkin produknya tidak lagi sesuai dengan standarnya. Walaupun dia buka terus. Nah, celakanya nih Pak Waras ya. Nah, ini teman-teman ya mungkin yang mendengar ya podcast kita ini adalah celakanya banyak teman-teman tuh yang merasa dia masih tumbuh terus. Tapi tumbuhnya itu kan karena buka cabangnya. Tapi dia ngerasa saya tumbuh terus ya, nggak ada masalah kan ya, tanpa tim pun oke terus ya karena dari sisi total dia tumbuh tadi mungkin cuma 100 juta ya, 500 juta 1M ya. Tapi sebetulnya dia buka tadinya 1 cabang, sekarang 10, sekarang 50, 100 ya. Yang dia buka itu mungkin jalan, setelah itu yang ditinggal itu mungkin nggak jalan. Tapi karena yang dibuka lebih cepat, ya akhirnya secara total kayaknya itu masih tumbuh. Nah ini kan dilusi kan sebetulnya ya, nggak real kan. Setuju, betul. Nah ini tidak disadari repotnya. Gitu. Dan ini kayaknya cukup banyak ya jadinya banyak. Gitu kan. Nah ini paling sering. Karena bayangin di Toto kita punya produk, banyak yang minta gitu kan. Buka gitu. Betul. Ya. Padahal orang kurang, fondasi kurang, ya nggak disadari mungkin 2-3 tahun lagi nih teman-teman. Betul. Bisa jadi tiba-tiba. Iya. Gitu Jadi kan, mungkin nggak terasa. Nah ini karena tadi itu kalau kita bicara rentang waktu 1 tahun misalnya, ya seolah oke-oke aja. Tapi nanti coba 2 tahun, 3 tahun ya. Karena bisnis yang kita selalu ajarkan itulah ya sustainable, profitable, growing, kan itu ya. Sustainable itu berarti kan jangka panjang, bukan setahun, bukan 5 tahun. Ya kalau bisa 50 tahun, 75 tahun, 100 tahun, 200 tahun, itu yang harapan kita. Sustain, ya. Walaupun teman-teman ini kan tentunya banyak yang mengatakan, aduh Pak Udi ngapain sih mikirin sampai 100 tahun ya. Saya 5 tahun aja cukup lah dulu kan itu ya. Ya oke juga sih, terserah kan gitu ya. Tapi ada juga kok Pak yang udah masih muda aja ya, saya ketemu. Ini kan buat saya wariskan untuk anak saya. Gitu. Ada sih gitu. Betul. Jadi kebetulan ya tadi itu yang kita temui dalam sebulan kemarin ini cukup banyak yang punya pemikiran jangka panjang. Jadi alhamdulillahnya kan itu. Lalu yang kedua, mereka juga menyadari kekurangannya mereka sehingga mereka mempercepat, mengakselerasi untuk membangun fondasinya sebelum terlambat nih. Betul. Karena ada yang sudah triliunan. Ya, jadi bukan kita cerita cuman 1M gitu ya. Ini triliunan, bukan 1 triliun, 2 triliun, 3 triliun. Jadi padahal mereka awalnya sama teman-teman yang lain gitu. Nah, itu kekhawatiran kita. Iya. Nah, tapi kan ini kan kita bisa advice membangun tim. Bulan lalu kita udah ngomong soal leadership, udah ngomong mungkin ada CEO harus begini. Sekarang saya pebisnis nih, saya jadi CEO-nya gitu kan. Ketika katakanlah tadi, wah ini banyak permintaan, saya slow down lah gitu. Saya mau membangun tim seperti yang di advice Pak Budi. Apa nih
caranya gimana nih, langkah realnya itu kurang lebih tipsnya apa nih, 1, 2, 3 langkah yang saya kerjakan gitu kan. Ya. Kayaknya kalau mau bangun tim, wah saya harus punya orang keuangan, saya harus punya orang ini, saya punya orang ini. Ya. Nah, saya tahu saya jagonya cuma orang jualan atau orang digitalnya aja misalnya gitu kan. Ya. Ini mana nih gitu kan? Ya. Ya. Sebetulnya yang paling bagus itu adalah kita melihat bisnis kita secara utuh. Okay. Lebih komprehensif ya. Kita selalu cerita ya kalau kita selalu, kalau saya tentunya ya, dan juga partner kita ya di bisnis.id pun kita selalu menggunakan Smart Business Map ya, 12 pertanyaan. Jadi artinya kita nggak bisa hanya memperbaiki satu bagian ya. Kita membangun tim itu berarti itu hanya satu bagian dari total dari bisnis yang harus langkah ya, itu ya, satu langkahnya, 12 langkahnya itu. Kenapa begitu? Contohnya gini ya. Misalnya tadi tanya apa sih step pertama? Yeah. Kalau kita sendiri nggak punya rencananya dan strateginya, mungkin kita juga akan membangun tim yang salah. Karena biasanya tim itu kita bangun karena kita sudah punya rencana dan strateginya. Beda rencana, beda strategi, kemungkinan besar kebutuhan kita juga berbeda. Jadi nggak bisa dibalik toh. Kita bangun timnya dulu, baru setelah itu mikir-mikir apa ya strategi kita dan rencana kita, kan itu. Itu teori cocoklogi kan namanya. Kita mencocok-cocokkan namanya timnya kita. Jadi makanya pada saat kita cerita Smart Business Map itu kan kita mulai dari sisi kategorinya, pemilihannya, ya, playing field-nya, strateginya kan sebetulnya ya. Nah baru dari situ kita tahu, oh ya kalau begitu ya saya membutuhkan. Ini contoh baru aja hari ini ya. Ini contoh real. Jadi salah satu yang kita bantu ini ya perusahaan teman ini, salah satu narasi yang kita mau bangun itu misalnya adalah untuk menggunakan teknologi sebagai bagian dari masa depannya mereka. Oke. Ya. Itu kan salah satu strateginya. Ya, betul. Nah, begitu kita cerita soal struktur organisasi dan orang yang dibutuhkan, nggak ada tuh teknologinya. Ada sih orang teknologinya, tapi ya sekedar kalau kita misalnya di perusahaan dulu itu misalnya ya hanya tukang perbaiki komputer, pasang-pasang mungkin kabel ya. Tapi kan harusnya kalau memang iya misalnya, tentunya kita harus mikir mungkin harus ada CTO-nya. Betul. Kan itu. Kalau kita mau serius nih, baru matching dengan strateginya. Nah, betul. itu kasus real. Bagaimana sebuah strategi yang kita sudah rencanakan, kalau nggak didukung dengan struktur yang tepat, nah maka nggak jalan. Nah, dasar dari tim kita itu dari struktur itu kan. Kebutuhannya diisi, baru kita isi struktur itu dengan tim yang kita butuhkan. Berarti kalau balik lagi, kalau kita jualan laku, banyak yang minta, kita hold, kita tahan, nggak cuma asal, oh pokoknya kita perlu finance manager, kita perlu logistik manager, kita perlu marketing manager ya. Ya. Hold dulu, tahan dulu, ya, lihat dulu basic paling gampang, ikutin aja SBM ya, 12 langkah, lihat ke depan planning apa, betul. Baru kita pikir organisasi, baru orangnya bangun tim. Betul. Kurang lebih gitu ya. Betul. Nah, tentunya kembali kan pertanyaannya yang sering kita dapatkan itu adalah, apakah saya kalau saya pakai Smart Business Map itu saya berhentikan dulu perusahaan saya buat petanya dulu, baru saya bangun. Enggak sih. Enggak. Jadi artinya ya udahlah, kalau yang ada jalan aja dulu, betul, ya kan? Betul. Jadi sambil jalan ini kita benahi. Gitu. Karena itu sering kali ya goblok banget kita kalau kita suruh berhentiin itu kan itu ya. Berhentiin 5M sebulan misalnya. Iya. Saya berhentiin Pak 5M sebulan ya. Goblok, lo yang goblok, bukan saya yang goblok kan gitu. Siapa suruh berhentiin kan itu? Enggak ada yang suruh berhentiin gitu. Oke. Nah, terus kemudian kan ketika misalnya nih ya struktur udah ada, berarti kan kayak tadi kasus ya, kita membangun narasi teknologi ya dalam bisnis kita. Ya. Satu hal yang pasti misalnya CTO harus ada. Ya. Oke, katakanlah sekarang fokusnya cari CTO, ya kan? Nah, apakah nextnya kemudian ini karena sesuai narasi ya? Apakah nextnya kemudian membangun juga pilar yang lain nih dalam organisasi, misalnya dari keuangannya, ininya? Kan gini juga Pak. Wah, tiba-tiba saya harus meng-hire 5 orang atau 3 orang. Ya. Kan mahal. Ya. Apalagi kalau sekarang narasinya juga ngomongnya pengen ngambil orang profesional. Ya. Gitu. Lebih parah lagi. Nah, itu. Ya, betul. Nah, itu gimana tuh? Katakanlah kasus tadi lah kita ambil contoh buat supaya enak diskusinya. Betul. CTO udah oke, saya ikut CTO. Ya. Then what next gitu. Ya, tapi kan gini, kan bukan hanya CTO aja. Iya. Jadi kalau kita cerita struktur organisasi yang kita butuhkan sesuai dengan strateginya,
berarti kita kan butuh misalnya tadi yang wajib misalnya orang Yeah. keuangan lah, ya. Entah itu direktur keuangan, entah chief financial officer, apapun namanya lah ya, kepalanya ya pasti ada misalnya. Kalau bisnis kita ada operationsnya mungkin harus ada tim operations misalnya. Ada juga misalnya kalau tim kita belum banyak, perlukah kita HR director misalnya? Ya mungkin belum, ya mungkin level masih HR manager aja dulu misalnya ya. Jadi kan itu tergantung dari itu size ukuran dari bisnis kita, kompleksitasnya. Jadi sehingga tapi minimal kotak-kotaknya itu kita sudah pikirkan. Nah yang maksud saya tadi itu kenapa CTO itu seolah-olah nggak inline dengan strateginya itu kan karena kalau memang salah satu narasi dari strateginya itu adalah membangun teknologi itu sebagai bagian dari future-nya mereka, ya harusnya itu kan jadi salah satu fokus utama. Dan kalau itu serius fokus utama itu nggak bisa orang IT itu di bawah kan itu ya. Betul. Kalau serius harus di atas kan itu. Itu tanda keseriusan kita juga. Nah jadi kalau kita sudah petakan seperti itu, nah sekarang baru kita cerita mampu nggak kita meng-hire semuanya. Nah kan itu pertanyaannya kan itu. Nah kan, nah dari situlah makanya kita juga boleh ya, kalau bagi saya sudah pasti kita kalau nggak mampu ya ngapain. Cuman intinya adalah mungkin tadi itu kotak-kotak dari keuangan, operasional, supply chain dan segala macam itu perlu kita isi, tapi level dari orang-orangnya disesuaikan dengan tadi itu size, ukuran, kompleksitas dan kemampuan kita. Jadi tidak harus kita meng-hire profesional ya. Tadi ingat ya beberapa kali saya di Instagram saya cerita orang profesional itu belum tentu cocok. Ya, masuk terutama di teman-teman yang masih kelasnya dan berpikir secara UKM enggak justru malah menurut saya banyak yang enggak cocok. Gitu. Nah, berarti langkah memenuhi kotak-kotak ini jadi dasar ya dalam membangun tim gitu ya untuk kita ngomong bisnis growing ke depan. Kotak gitu kan. Levelnya disesuaikan dengan size dan kemampuan. Oke, ini kan banyak juga mungkin yang bisnis itu suami istri, mungkin katakanlah istri yang dulu yang pegang keuangan gitu. Katakanlah tadi nih kotak minimum sudah terisi lah gitu kan. Misalnya ada CTO atau kelasnya manajer pun keuangan paling dasar pasti mungkin udah punya gitu kan. Ada operasional lah gitu ya. Mungkin 3 basic. Dan kemudian dalam rangka konteks membangun tim ini apalagi nih Pak? Kalau kotak udah ada nih gitu. Dan apalagi nih kalau gitu? Jadi tadi kalau kotak sudah ada kan tentunya stepnya adalah mencari orang yang tepat. Nah tepat itu berarti sesuai dengan levelnya. Nah levelnya itu akan berbeda-beda kompetensi yang dibutuhkan. Nah jadi banyak juga yang kesalahan teman-teman yang kita lihat adalah ada 2 kemungkinan. Satu yang kesalahan yang teman-teman sering lakukan adalah mengisi kotak yang harusnya levelnya tidak setinggi itu diisi orang yang setinggi itu. Sehingga pertama biayanya mungkin lebih mahal, plus orangnya jadi nggak tepat. Akhirnya dia pekerjaan yang sebetulnya ya mudah untuk dia, bukan levelnya dia, disuruh dia kerjakan. Dia akan boring karena pekerjaannya. Atau kebalikannya justru ya nggak cocok karena mungkin job itu sendiri cukup kompleks, tapi diisi dengan orang yang misalnya tidak kompeten di situ. Nah, jadi ada 2 kemungkinan. Nah, jadi artinya apa? Setelah kita punya kotaknya, kita tahu profil yang kita butuhkan, berarti proses kita merekrut orang itu menjadi kunci. Nah, kembali kalau dalam proses mengisi itu dengan merekrut orang itu sebetulnya adalah step untuk kita bisa berhasil atau tidak. Karena nggak ada bedanya dengan pabrik dong. Secanggih apapun mau pakai mesin Jerman pun, kalau misalnya kelapa busuk yang kita masukkan ke dalamnya, keluarnya juga busuk juga. Mau teknologi Cina, Jerman, Amerika, bulan, planet, keluarnya santan basi juga ya Pak? Iya, kalau bahan bakunya busuk, ya ujung-ujungnya ya minimal setengah busuk lah, kalaupun nggak busuk-busuk amat gitu ya. Nah ini menarik nih. Kemarin di waktu Klasio itu kan saya ikut di sana tuh ya, saya ngobrol dengan ada CEO, salah satu CEO. Jadi bisnisnya di Sumatera lah gitu. Ya udah lumayan besar. Dia bilang, aduh saya capek Pak gitu Pak. Saya lagi cari pengganti gitu, lagi rekrut. Dia nanya referensi lah seperti biasa gitu kan. Kan dia cerita gitu, saya mau nih bayar sampai sekian puluh juta. Saya surprise juga gitu. Betul. Bahwa kemampuan bayarnya itu mungkin kalau di announce di LinkedIn banyak yang mau tuh. Betul. Gitu. betul. Kemampuan bayarnya katanya. Iya. Saya tahu itu orangnya. Bilang dia sama saya. Wow, gitu kan. Nah,
Nah mungkin kan tadi balik kepada cerita, mungkin ada yang mau, cuman begitu masuk sana, gini aja kerjaannya. Ya. Kayak gitu. Ya. Nah ada pengalaman yang lebih real kan dari pengalaman Pak Budi yang melihat tadi soal ketidakcocokan antara profesional dengan kebutuhan Ya. teman-teman Ya. founder atau CEO Ya. ini gitu. Ya, sebetulnya kan gini ya. Dan itu sering sekali saya bicarakan selama sebulan ini dengan teman-teman ini ya, karena salah satu persoalan yang paling besar teman-teman yang sudah membesar dan akselerasi ini adalah soal timnya. Jadi yang sering mengecewakan bagi mereka, ternyata orang yang dari perusahaan ini yang sudah ternama sudah puluhan tahun katanya hebat di situ. Nyata nggak ada apa-apanya tuh kalau masuk di tempat saya, nggak bisa tuh kerja. Loh, saya bilang, masa sih kan itu ya? Masa orangnya 20-an tahun punya pengalaman dan punya reputasi di perusahaan yang besar itu, tiba-tiba ke perusahaan Anda dia nggak bisa apa-apa? Saya kan nggak yakin kan. Jadi sebetulnya artinya gini, kalau misalnya orang yang tidak pernah bawa truk, lalu disuruh bawa truk, walaupun dia bisa bawa wuling, misalnya kecil itu ya, ya karena kan gampang tuh yang kecil ya, wuling yang kecil itu, lalu disuruh bawa yang 18 wheeler misalnya yang gede itu, ya sama-sama mobil tapi beda kompetensinya itu satu kan ya. SIM-nya juga beda, tapi sekaligus yang lebih sebetulnya yang sering mismatch itu adalah soal karakter, sikap dan cara berpikir. Karena yang paling sering bentrok itu adalah cara berpikir owner yang datangnya dari entrepreneur dengan orang profesional yang datangnya dia bekerja sebagai spesialis. Si owner datangnya sebagai generalis. Karena dulu dia kan chief everything officer toh. Semuanya dia melakukan. Jadi dia tahu semuanya kan gitu ya. Dia tahu semuanya itu. Jadi misalnya kan gini ya. Katakanlah misalnya let's say fashion misalnya. Dia tahu tukang jahitnya, dia tahu kalau penitinya begini, dia tahu kalau bahannya dari itu, kalau jualannya di Tanah Abang tuh di blok berapa, dia tahu karena dia melakukan semuanya. Lalu tiba-tiba saya rekrut Pak Paras nih, ya. Lalu saya bilang Pak Paras, coba lihat nih baju ini gimana menurut you, kualitasnya segala macam. Dilihat gitu, nggak tahu you kan, orang nggak pernah. Ya lihat bajunya, penitinya kayak apa dan segala macam. Jawabannya gini, bagus Pak. Ya, kan itu ya. Lalu disuruh ngerjakan yang pekerjaan yang seperti itu. Minta karena, apakah Pak Paras berarti nggak bagus? Enggak toh. Kalau di tempat yang lain mungkin bagus kan itu. Jadi pertama mismatch dari ekspektasi. Yang kedua mismatch dari sebetulnya apa yang diberikan pekerjaannya. Lalu yang ketiga mismatch dari namanya itu value dan budayanya. Nah ingat tadi itu seperti yang saya cerita bahwa si entrepreneur datangnya dari generalis karena awalnya dia semua ngerjain, sedangkan kaum profesional datangnya spesialis kan gitu. Kan nggak ada orang kalau anak baru selesai kuliah, Pak saya mau jadi GM. Wah, masa kerja. Atau saya langsung jadi CEO. Minta bapaknya. Nggak bisa toh. Paling jadi apa sih? Tata buku dulu, jadi CS dulu, atau kan dari situ jadi spesialis dulu. Udah lama Pak nggak dengar tata buku nih. Iya. Ketahuan umurnya nih. Iya, ketahuan umurnya. Nah, ya kan itu ya. Jadi artinya beda cara mendidiknya gitu. Sehingga kalau mau bagus, si entrepreneur harus memahami karakternya dan bagaimana dididik orang profesional. Tapi orang profesional juga sama, harus belajar. Bahwasa dia juga harus mempunyai sikap entrepreneurship ya, yang bisa mencoba matching dengan si owner dan foundernya. Nah terakhir itu biasanya yang saya lihat kelemahannya itu adalah kalau si si orang-orang profesional ini kan gitu ya. Jadi banyak yang saya lihat karena tadi itu rekrutmennya, bahan baku ingat ya, bahan bakunya bagus, tapi nggak cocok aja, ya. Jadi sama-sama bagus, tapi nggak cocok. Nah apa itu artinya? Contoh kan gini ya, ada orang yang bagus, tapi mungkin tipenya adalah orang yang bagus kalau dia diberikan tim. Kan ada itu, orang yang nggak mau kotor, tapi dia bagus kalau dia punya tim, keren dia cara kerjanya. Nah yang dibutuhkan kebanyakan teman-teman ini sebetulnya adalah orang profesional yang mau turun tangan, mau menjadi chief everything officer-nya tadi itu, belajar seperti itu dan membangun sistemnya. Karena yang dibutuhkan itu.
Nah kalau itu nggak matching seperti itu, disitulah makanya sering mengatakan, wah udah bayar mahal ini, nggak ada tuh. Nah itu kan jadi salah menilai menurut saya. Jadi kayak bisa juga salah ekspektasi kali ya. Salah ekspektasi. Jadi itu yang harus di-manage, masalah ekspektasi. Betul. Gitu kan. Betul sekali. Karena mungkin satu hal juga, kalau owner udah pasti ownership-nya tinggi. Ya. Kalau profesional mungkin ownership-nya ada, ya, cuman dia bukan owner. Betul. Gitu kan. Betul. Betul. Jadi masalah manage ekspektasi dari teman-teman dari cerita tadi yang mungkin harus dilihat ya dalam rangka rekrutmen ya, terutama mencari orang yang profesional. Ya. Oke. Betul. Nah, apalagi nih Pak di dalam hal kita membangun tim tadi untuk persiapan bisnis tumbuh ke depan. Ya. Kan gini, ada bisnis yang mungkin antara bisnis katakanlah produsen pabrikan sama katakanlah bisnis agensi marketing. Kan beda banget nih. Ya. Nah, ada benang merahnya dalam membangun tim lagi nggak nih Pak yang harus diperhatikan? Ya seperti profile. Ya kembali setiap bisnis itu mempunyai profil dari tim yang mungkin berbeda-beda. Ya. Nah profil itu maksudnya apa? Contohnya kan gini, kalau perusahaan-perusahaan yang membutuhkan kreativitas tinggi, ya misalnya saya nggak tahu nih agensi misalnya saya nggak tahu mungkin teknologi misalnya dan segala macamnya misalnya. Nah kalau orang-orang yang kreatif itu pada umumnya itu orang-orang yang jarang yang mau mengikuti pakam-pakam yang sudah diberikan. Oke. Jadi freedom itu lebih penting bagi mereka. Ya, freedom ya. Ya, contohnya kan. Jadi kreatif toh, karena dia harus berpikir. Nah, saya itu contoh. Ada salah satu teman yang punya startup juga. Lalu developernya ini, dia bilang, wah Pak, saya nggak bisa masuk jam 8. Loh, kenapa nggak bisa masuk? Nah, pikiran saya baru terbuka jam 2 pagi gitu. Nah bayangkan itu. Kalau semua developernya, programmernya seperti itu, emang bisa you bilang oke, jam 8 sampai jam 5 you kerja. Jadi kan itu. Contohnya di sinilah kira-kira aja. Iya, betul. Artinya flexibility dari kita untuk memberikan ke mereka itu menjadi penting kan. Fleksibilitasnya kan. Nah, beda dengan orang produksi. Oh iya. Orang produksi, oh Pak, boleh nggak saya datang jam 10? Loh, orang mulai produksi jam 8. Gimana sih kan itu? Boleh saya nggak kreatif ya? Satu yang 1 kilo, saya buat satu lagi setengah kilo gitu ya. Suka-suka aja. Nggak bisa kan itu. Jadi cara berpikir sudah jelas beda, kebutuhan jadi beda, profil beda. Jadi kebutuhannya jadi berbeda. Yang kita butuhkan dari orang produksi adalah orang yang manut. Karena kreativitasnya kan nggak ada. Tapi skillfulnya tinggi, disiplinnya dan segala macam. Orang kreativitas nggak bisa seperti itu mungkin kan. Karena kita membutuhkan kreativitasnya, jadi kita memberikan flexibility yang lebih tinggi. Jadi itu contoh yang ekstrim lah saya kasih ya. Sehingga di dalam kita membangun, kita sendiri harus memahami kategori kita dan profil dan elemen apa sih yang membuat kita berbeda. Balik lagi sebenarnya kepada pengertian framework 12 langkah dari SPM ya. Dari SPM itu ya. Gitu. Jadi karena itu yang bisa dipakai untuk menguji gitu ya. Betul. Dalam membangun tim ini terutama gitu ya. Makanya kembali saya katakan tadi, makanya saya bilang saya nggak mau terpisah seolah-olah tim itu menjadi bagian yang tersendiri aja gitu. Padahal kalau di dalam 12 langkah itu sebelum langkah pertama aja kita bicara kategori dan industri itu. Iya betul. Kategori apa ini kita? Kalau kita kreatifnya creative arts, kategorinya misalnya teknologi dengan kategori manufacturing, itu aja sudah membedakan kebutuhan orangnya kan itu contohnya. Setuju. Belum lagi kita segmen pasarnya lah kita cerita nantinya ya belum lagi solusi yang dia berikan. Banyak sekali faktor-faktor yang akhirnya baru kita paham ini loh yang real yang kita butuhkan. Nah kalau kita enggak kan contohnya kan itu tadi itu. Kita cari orang kreatif semua lalu kita masukin mereka ke pabrik. Ya boring tuh mereka kan itu. Wah boring banget kerjaannya. Cuman coba lihat ya. Iya bener. Coba lihat itu orang bangun televisi lah zaman lama dulu itu kan ya. Yang pakai ban berjalan itu. Itu ada kan dari ujung ke ujung itu ada kerjaannya itu spesialis kan semuanya. Jadi ada satu cuman muter-muter aja. Satu yang itu aja. Jadi kalau lihat ban berjalan itu kerjaan orang itu 24 jam mungkin tuh masuk itu. Apa nggak boring itu? 30 tahun saya kerjain itu aja tuh. Bayangin itu. Iya. Nggak bisa orang kreatif di situ. Betul. Itu. Nah itu contohnya. Baik, gini. Orang yang gini kelihatannya mungkin gini buat kita mungkin yang
anak muda sekarang lah ya. Ya. Kalau saya kan merasa muda aja gitu. Ya. Iya, harus Jadi gini muda. kan kita kan suka berasumsi masalah karena kita muda terus kita lihat gitu misalnya mana ada orang mau ngebuat gini gitu kan. Gitu. Ya kan? Ya. Padahal kita perlu gitu. Betul. Gitu. Betul. Jadi kadang-kadang karena kayaknya dia menganggap orang kayak dia semua Ya. mungkin nggak dapat gitu loh. Mm-mm. Jadi asal ada orang ya udahlah pokoknya gini. Ya. Akhirnya mungkin sebulan sekali orang resign, diganti gitu Ya. kan. Betul. Nah itu juga berarti kan pemahaman soal profiling tadi ya, Ya. yang harus didalemin gitu ya. Betul. Sebelum merekrut. Betul. Oke. Kalau begitu Pak, apakah setiap posisi itu harus dibuat profiling dulu gitu misalnya sama business ownernya nih? Ya. Kalau mau serius ya Ya. tentunya secara saintifik harus ada. Oke. Tapi kalau tidak pun ya karena kita sendiri mungkin belum punya ilmunya Betul, dan segala macam ya minimal kita paham misalnya contoh yang ekstrim tadi itu. Iya. Ini pekerjaan kreatif atau pekerjaan yang tadi boringnya. Iya. Kalau pekerjaan boring harus cari orang yang mau pekerjaan boring kan gitu kira-kira kan itu Dan kasarnya. faktanya sebenarnya ada Iya loh. kan itu. Bayangkan telemarketer lah Iya, ya, iya. yang harus setiap hari cuma itu aja. Nah bayangkan kalau kita orang itu memang nggak cocok dengan yang kerjaan itu bagi dia itu tuh ya nggak mungkin dong. Kan? Iya, iya, iya. Nah sama juga orang kreatif kebalikannya gitu. Orang yang tadinya kerjanya itu maunya diperintahkan dikasih tahu lalu sekarang disuruh berpikir bebas. Iya, iya. Terserah kamu. Wah Pak nggak bisa saya terserah Pak. Oke. Saya kalau nggak ditunjukkan saya nggak bisa jalan gitu. Mati lah gitu ya. Jadi kebalikannya juga sama. Iya, iya. Nah itu profiling itu bagi saya itu sangat menjadi kunci juga ya. Tetapi kembali profile dan kebutuhan itu semuanya itu dasarnya itu kalau kita lihat di Smart Business Map itu ya kalau kita menjawab misalnya 12 pertanyaan itu sebetulnya sudah clear Oke. kira-kira apa yang kita butuhkan. Oke. Dari 12 Ya. langkah di SBM tadi ya. Ya. Nah, balik lagi ini kan antara framework yang dikasih Pak Budi buat pegangan Ya. dengan kenyataan di lapangan. Ya. Kan? Tadi lah saya balikin coba contohnya kasus katakanlah CS lah. Ya. Nah, ini juga terjadi di kita di Kiriman Ya. aja kan. Ya. Waktu kita bertemu cepat kan kita butuh nih. Ya. Dan memang ya akhirnya masalahnya kita butuh quantity. Ya. Boro-boro profiling nih Pak. Ya. Gitu kan ya. Betul. Dan mungkin tadi yang teman-teman yang bisnisnya juga cepat gitu ya. Jadi ya Sama. simpennya ada dulu lah. Nah gitu. Ya. Nah kalau gini terus ini gimana nih Pak dalam proses membangun tim? Ya. Karena kita butuh speed. Jadi tadi lah mungkin orang kreatif masuk jadi CS bosen gitu kan atau mungkin ya karena akhirnya dia mau juga terusin misalnya kan itu kan. Ya. Ini gimana maksudnya di dalam pelaksanaannya gitu ya. Ya. Kalau udah terjadi kayak gini nih. Ya. Apa yang harus dilakukan nih Pak? Ya, kalau kita lihat misalnya di banyak bisnis ya, termasuk Ya. di sini juga mungkin ya. Mungkin pada saat pertumbuhan itu ya suka nggak suka, memang kita harus mengambil risikonya dulu, Oke. kan itu ya. Jadi namanya atrisinya menjadi natural, Ya. ya kan itu ya. Tetapi kan gitulah. Tapi asal yang bagi saya yang penting itu adalah ada kesadaran Ya. bahwa saya ini tidak bisa berlanjut seperti ini, Oke. sehingga karena kita nggak bisa tadi itu kan nggak mungkin kita stop bisnis kita. Betul. Kan gitu ya, nggak mungkin itu udah goblok banget kita kayak kalau itu. Nah jadi artinya apa? Kesadaran kita kalau kita bisnisnya cepat, artinya kita juga harus mau serius cepat juga memperbaiki. Ya. Walaupun nggak akan bisa matching langsung, Ya. tapi minimal fondasinya itu akan terus terbangun, Ya. gitu ya. Walaupun misalnya tadi di atasnya juga lebih cepat, gitu ya. Ya. Tapi terbangun suatu saat ya. Ada waktunya di mana ya tadi itu bisnis itu kan nggak mungkin growing 100% terus kan gitu Ya, ya. ya. Betul, Nah betul. disitulah betul lebih settle dia ya. Begitu tim kita juga sudah lebih komplit, Ya. jadi lebih settle. Kadang-kadang kan masalahnya kan masalah investasi juga kan. Iya betul. Mungkin aja kita butuhkan orang untuk mengalami ini segala macam. Berarti penambahan orang lebih banyak lagi. Ya. Nah sedangkan kita mesti belum punya kemampuan itu. Ya. Jadi ada dua aspek dari sisi tadi itu investasinya untuk membangun fondasi dan keinginan kita membangun fondasi. Tapi minimal jangan pernah kita betul-betul nggak membangun sama sekali. Pokoknya cuan aja yang penting kan gitu ya. Sampai suatu saat ya mesin itu panas kan. Oke. Mesin panas, saking panasnya dia berhenti mendadak, Ya, ya. udah habis semuanya. Itu sih. Satu cerita yang saya suka dengerin Pak Budi sharing itu ya soal pentingnya atau nilai tim. Yes. Dari pengalaman Pak Budi itu mengatakan bahwa tim itu ada valuasinya, ada nilainya. Ya. Mungkin bisa cerita nggak di sini mumpung kan ini audiensnya mungkin belum pernah dengar Pak ya. Kalau sekarang kita ngomong bahasa valuasi gitu kan Ya. udah kayak umum ya.
Ya, betul. Udah semakin luas pengertian mengenai valuasi. Ya. Dan Pak Budi punya cerita soal tim itu ada nilainya dalam Ya. valuasi. Ya, Nah, betul. bisa di-share di sini nggak, Pak? Ya. Sebetulnya valuasi kan gini ya. Pada prinsipnya nilai sebuah bisnis itu kita menilainya itu secara kunonya kan adalah aset realnya. Ya. Ya. Itu kunonya lah, bangunan lah, mobil lah, pabrik lah, apapun itu. Kemudian berangkat lagi yang ada yang namanya aset yang tidak terlihat, misalnya patennya lah, misalnya brandnya. Nah, termasuk sebetulnya tim ini dikategorikan real, ya, tetapi susah untuk memberikan nilai yang pas. Karena manusia, nggak sama dengan mesin gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat konsep dari sepak bola lah, misalnya Real Madrid, Barcelona, ya, Man City, nggak usah Man City ya, Manchester United, karena saya benci banget Man City. Ya. Jadi kalau ada yang Man City ya nggak usah belajar sama saya. Gitu ya. Jangan Chelsea, sorry. Chelsea, apalagi Chelsea gitu ya. Tapi itu adalah sebetulnya sebuah bisnis yang sebetulnya adalah nilai valuasinya adalah orangnya. Kan gitu ya. Betul. Karena yang asetnya dari klub sepak bola itu adalah pemainnya. Kalau kita di sini mungkin adalah patennya kita, teknologi kita. Kalau mungkin di pabrik itu adalah mesinnya, ada tanahnya, misalnya. Tapi di sepak bola apa? Yang paling mahal apa? Orangnya ya. Orangnya. Waktu transfer. Oh iya, kemarin aja Chelsea sudah mengambil $1 miliar. Iya. Bayangkan hasilnya nggak ada apa-apa tuh. Chelsea. Jadi sorry ya, Chelsea ya. Jadi entah salah di mana saya nggak tahu ya. Tetapi artinya waktu istilahnya acquisition cost. Mengakuisisi orang itu berarti sudah ada. Itu saja kita sudah bisa lihat bahwa itu sebuah nilai. Betul. Nah, orang itu mirip sebetulnya dengan aset. Aset itu kalau misalnya asetnya itu bisa naik, bisa turun, ya kan gitu ya. Jadi kalau tadinya misalnya contohnya saya paling ingat Ronaldo dong, kan dulu kan Manchester United kan, gitu ya. Seingat saya itu dulu waktu dibeli dari Portugal itu mungkin sekitar 17 atau 7 juta pound sterling. Ya. Tapi waktu itu kan masih nilainya cuma segitu. Tapi begitu dia dilatih, dipoles, di groom dan segala macamnya, dia makin bagus. Cetak golnya dan segala macam, sehingga nilainya waktu dijual terapresiasi itu seperti tanah naik nilainya. Nah, waktu dijual ke Real Madrid 80, kan itu. Jadi berarti ada keuntungan. Kalaupun dia 17 waktu dibeli, sekarang jual 80, ada keuntungan. Nah, itu dalam konteks yang paling gampang lihatnya dari situ. Nah, kalau dalam konteks kita dalam sebuah bisnis, sebetulnya contohnya saja kita ambil ya, investor lah. Kalau investor mau masuk ke sebuah perusahaan, misalnya seperti katalah Kirimin aja. Gue mau kasih duit, gue harus percaya dong ke timnya. Lu bisa kelola nggak duit gue? Ya kan itu. Setuju. Nah, lalu siapa lu kan gitu? Dari mana gue tahu lu bisa kelola? Apa pengalaman lu? Apa pendidikan lu? Kan itu pertanyaannya. Nah, dari situ saja sebetulnya secara intrinsik mereka sudah memberikan value kan sebetulnya ya. Makanya ada tim yang nilainya menjadi lebih tinggi sehingga orang itu lebih percaya. Nah, makanya ada startup yang belum apa-apa dia sudah dapat dana. Betul. Karena yang dilihat bukan bisnisnya belum jalan. Yang dilihat who are you kan gitu. Betul. Nah, timnya. Jadi itu sebenarnya secara intrinsik sudah memberikan nilai. Nah, kalau mau lebih pas lagi tentunya itu pengalaman saya pribadi waktu kita menjual SGM itu dari Jogja ini juga gitu ya. Ke situ sebetulnya ya nilainya ada gitu. Karena kalau kita hitungan biasanya misalnya waktu itu ya mungkin nilainya cuma 18T misalnya. Tapi kok bisa di 20? Memang tidak bisa langsung kita mengatakan sekian triliun untuk timnya, tetapi ada nilai kira-kira separuh dari akses dari 18 ke 12 itu adalah nilai sebuah tim. Karena kalau tidak mereka tidak akan bilang bahwa gue beli ini tapi dengan syarat bahwa semua tim lu harus stay 2 tahun. Baru gue bisa tambah nilainya segini. Itu indikasinya ya. Kan itu kan jadi memang nggak bisa langsung mengatakan nilainya lu segitu kan. Tapi kita harus tanda tangan loh. Kalau nggak, gue nggak mau beli segitu. Karena bukan pemain bola Pak. Ya, betul. Mungkin nanti suatu saat di dunia profesional tuh mungkin pindah antar perusahaan udah kayak pemain bola nih gitu. Sebetulnya sudah terjadi toh. Udah terjadi Pak ya? Iya.
Ya saya Nah, tahu ya sih, kita Pak. lah. Karena saya ngalamin. Karena saya ngalamin, Pak. Saya ngalamin toh. Ya, saya ingat banget waktu saya di Shell dulu kan, ya, waktu masih di Shell. Udah jadi waktu Shell pokoknya nggak bisa yuk keluar. Jadi gimana? Jadi untuk nahan kita supaya nggak keluar dan segala macam, ya udahlah rumah masih ini tapi dengan syarat tanda tangan ini dengan ini, dan kalau keluar bayar. Nah kan gitu ya. Jadi ada lock periodnya lah. Tapi ketika saya pindah tahun 94 ke Coca-Cola gimana? Berarti gua harus bayar ini. Gua nggak mau dong keluar gua bayar. Gue bilang sama Coca-Cola, lu yang bayar dong. Masa gue yang bayar ya? Lu mau gue, lu bayar itu kan gitu ya. Nah makanya kan itu belum lagi plus-plusnya lah kita ceritain. Tapi kan itu contohnya kan ya. Contohnya sebetulnya di dunia profesional itu sudah ada, tapi tidak kalau di dunia sepak bola atau sport itu karena memang aset realnya itu. Betul. Makanya yang diperjualbelikan itu. Sedangkan di profesional kan tidak. Tapi itu sudah nyata adanya kan itu. Nyata sih Pak, karena saya juga ngalamin sendiri. Waktu saya pindah dari Coca-Cola, saya minta transfer fee. Iya betul. Karena terinspirasi dari Chelsea waktu itu sebenarnya. Gitu. Betul. Dikasih gitu kan. Betul. Bukan dikasih, tapi memang itu bagian dari negosiasi. Betul. Waktu saya balik ke Coca-Cola, saya juga minta transfer fee. Dikasih juga Pak. Gitu kan. Jadi memang sebenarnya ada sih. Akhirnya ada negosiasi. Jadi itu hal yang normal di dunia profesional. Ya. Gitu ya. Tentunya tidak semuanya. Iya betul. Ya jadi ada posisi-posisi tertentu biasanya lebih senior dan tentunya tidak semuanya juga untuk orang-orang tertentu. Nah, ini saya sebenarnya bukan maksud flexing sih ya gitu. Cuman bisa jadi buat teman-teman business owner bisa juga harus antisipasi. Karena misalnya ada profesional yang cocok, oke bagus. Ya bisa dibilang nanti mintanya macam-macam gitu. Tapi itu memang sebenarnya hal yang biasa ya untuk memberikan sesuatu sebagai kayak semacam transfer fee ya atau nilai jual awal gitu ya. Jadi itu hal yang sebenarnya normal gitu ya. Ya, betul sekali. Nah, ini mungkin juga dalam konteksnya kita dengan teman-teman yang belajar dengan kita ya. Kan itu salah satu yang jadi pertanyaannya mereka, Pak, kan kalau ngambil orang profesional itu mahal. Nah, jadi sebetulnya mahal itu kan relatif tadi ya. Kalau kita cerita, apalagi kita cerita harus transfer fee dan segala macam ya. Yang bayar gaji yang biasa aja mungkin kita belum mampu kan gitu ya, apalagi pakai transfer fee misalnya. Nah jadi maksudnya kan gini, sebetulnya bagi kita pun ya termasuk Pak Paras gitu ya, saya juga sebetulnya uang itu bukanlah segala-galanya kan gitu ya bagi kita. Jadi kadang-kadang ada unsur yang non uang yang kita harus kuat. Jadi kan gini, kalau kita kuat, kita mampu, kita mungkin bisa beli orangnya. Ya kan itu. Tapi kita hanya bisa beli orang itu untuk sementara. Karena dia belum tentu happy. Gak ada bedanya ya, kita cari pacar ya, masa dibeli kan ya, nggak bisa ya, mungkin dia nggak happy. Nah jadi artinya apa, yang tidak perlu uang itu harus kita perkuat. Apa contohnya? Budaya kerja, mungkin kenyamanan kerja, trustnya kita ya, dan segala macam itu mungkin akan akhirnya tadinya mungkin si profesional itu merasa bahwa kalau saya pindah ke tempat itu harga saya 100 nih. Ya, karena dia tidak melihat yang lain. Tapi begitu dia melihat, dia ketemu ya. Karena ini sudah kita praktekkan gitu ya. Makanya penting banget bagi saya tuh mereka tuh ketemu sama ownernya, sama foundernya. Nah, kalau owner dan founder ini merasa bisa memberikan kenyamanan ya, kekeluargaan mungkin ya, pertemanan dan segala macamnya, mungkin si profesional tuh katakan, ini enak juga ya di sini ya. Gue merasa diterima, gue merasa ini segala macam. Sehingga tadinya gue mau pasang harga 100 nih, ya udahlah gue pasang tuh harga 75 aja. Nah mungkin dengan 75 kita mampu misalnya tadi itu contohnya ya. Jadi untuk teman-teman yang merasa selalu mengatakan mahal banget, ya perbaikilah yang sebetulnya unsur-unsur yang tidak memerlukan sebetulnya uang itu, sehingga keinginan orang datang ke kita itu bukan hanya karena uang, itu yang lebih penting. Karena sebenarnya dalam karir orang profesional ya, di titik tertentu memang udah bukan uang. Jadi gitu ya. Betul. Gitu, makin dia di atas makin tinggi. Betul. Bukan uang lagi sebenarnya kan. Tadi kesamaan ya. Lebih penting itu. Sebetulnya kalau boleh kita sedikit ya cerita ya. Karena ya kita juga pengusaha dulunya, kemudian juga pernah jadi profesional cukup lama gitu ya. Sebetulnya yang waktu saya mulai bekerja pun sebetulnya saya tidak mencari uang. Justru ya waktu di Amerika saya ingat banget ya, saya mau membayar asal saya bisa belajar sama dia.
maksudnya kerja, ya. Karena bagi saya bekerja itu belajar. Karena saya dapat pengalaman, kan itu ya. Setuju. Jadi kalau misalnya misalnya katakan Bill Gates sekarang ya, atau Elon Musk ya, perlu asisten untuk bawa bukunya dia atau tasnya dia ya. Tapi gue bisa belajar nih, atau gue harus bayar dia, misalnya, tapi sesuai dengan kemampuan aja ya. Gue mau. Bukan dia yang bayar saya bekerja tapi saya yang bayar dia. Asal dia mau mentor saya. Mau nggak kira-kira? Lah ya kan itu. Jadi artinya makanya dari awal gue kerja itu pun waktu padahal kita baru krocon nih kan. Orang baru masuk. Kadang-kadang bukan uangnya, ya alhamdulillah dikasih uang kan gitu. Tapi yang lebih penting bagi saya pengalamannya saya dapatkan dan sekarang itu yang lebih berharga. Karena gue nggak akan bisa jadi CEO itu tanpa gue melalui stepnya. Step itu penting ya. Oke. Ini kayaknya waktu kita sudah hampir habis. Ya. Saya waktu pertama masuk Coca-Cola saya ingat, saya masuk kan orang keuangan Pak. Betul. Terus di waktu itu di Coca-Cola ini kantor kita kan Bapak ingat ada grup marketing gitu ya. Yang udah senior orangnya itu. Ya. Saya mau belajar marketing. Tugas saya Pak, memang tadi ingat disuruh bawa-bawa Pak. Ya. Saya disuruh bawa zaman dulu tuh yang buat bahan presentasi tuh Pak. Kotak apa tuh namanya itu? Iya betul. Suruh bawa itu gede banget, terus naik pesawat, nggak bisa ditaruh di atas, harusnya pangku. Gara-gara mau belajar marketing tuh Pak. Sama dia. Betul. Betul kan? Iya, betul. Karena kan nggak mungkin toh. Dia kan orang keuangan dulu. Diputar-putar toh. Ke marketing, ke sales, ke HR dan segala macam. Nah, kalau orang kita belum nggak punya pengalaman kok di situ. Tapi untuk mendapatkan itu kita rela kan itu. Jadi bagi saya sih iya sih, uang dalam tahap tertentu iya sih. Tapi kan lebih penting kita membangun diri kita sehingga kita bernilai. Betul. Kalau bernilai kita nggak usah tanya harga kita. Orang yang akan nawar kita. Kan gitu ya kira-kira kan gitu. 100% Pak. Tapi kalau isinya kosong melompong, lalu kita pasang harga kita mahal, siapa juga gitu ya. Tapi you nggak usah ngomong aja orang sudah lihat. Makanya kan ceritanya ya, kalau dulu zaman kita di profesional ya, ada yang namanya headhunter. Headhunter itu bukan orang tukang cari kepala orang gitu ya. Tetapi itu adalah konsultan yang sebetulnya mencari orang yang tidak melamar kerja. Kan itu sebetulnya. Jadi kalau kami dulunya itu, kalau saya sih mencari orang yang bagus, saya cari orang yang tidak melamar kerjaan. Karena yang melamar kerjaan berarti ada something wrong. Ya bukan saya ya, enggak, tapi maksudnya kan gitu. Itu makanya headhunter tuh dibayar mahal gitu. Karena orang itu nggak melamar. Jadi kita nggak tahu. Jadi kalau mau cari yang terbaik itu yang nggak melamar kerjaan berarti dia happy di situ, mungkin kerjanya juga. Nah itulah yang gue mau cari dulu. Oke lah yang melamar itu juga pasti ada yang bagus ya. Tapi biasanya kan itu makanya kita bayar mereka karena biasanya orang itu yang bagus-bagus itu jarang yang mau melamar ya, apalagi dia happy. Kecuali kalau dia bagus tapi nggak happy itu lain ya. Jadi bagi saya itu salah satu tandanya juga bahwa saya kalau value kita ada, kalaupun kita nggak ngomong, sebetulnya orang mendengar. Karena yang mendengar itu siapa? Yang mencari ini. Yang mencari. Kan itu ya. Nah, itu kan beda. Mungkin ini jadi tips terakhir yang jadi tips penting nih sebenarnya. Jadi kalau teman-teman mencari tim yang profesional, cari yang nggak sedang cari pekerjaan. Mungkin doanya lebih tinggi. Dikirimin aja banyak deh. Oke Pak, mungkin ada yang jadi kalau kita obrolin terus soalnya nanti panjang masih banyak ceritanya. Mungkin ada yang ini Pak dalam rangka membangun tim ini ada closing statementnya buat teman-teman di sini Pak. Ya, jadi sebetulnya untuk teman-teman ya, saya nggak bosan-bosannya kembali walaupun secara basic kita mengatakan kalau di dalam pelajaran yang selalu saya sampaikan di Smart Business Map itu pertama belajarlah membangun bisnis dengan cara berpikir lebih komprehensif ya, bukan hanya dari satu bagian. Tapi dari bagian yang salah satu yang terpenting yang sering kadang-kadang kita abaikan atau lupakan atau diminimalisir itu adalah soal membangun timnya. Nah, tetapi membangun tim itu harus paham dulu nih arah bisnis kita kemana, strateginya, sehingga kita tidak salah memilih tim dan kebutuhan tim untuk mencapai goalsnya kita. Jadi mungkin disitulah intinya adalah membangun tim itu sendiri adalah bagian dari pembangunan komprehensif dari sebuah bisnis agar mereka bisa sustainable, profitable, dan growing. Nah mungkin yang mau belajar SBM ini bukan promo Pak, cuman karena kirimin aja sama bisnisnya di saudara kembar Pak. Jadi itu kelasnya
apa sih tiap 3 bulan, tiap 2 bulan? Ya sebetulnya kapan tidak, ada nih cuma kalau 3 mau kali belajar nih? setahun sih, 3 kali setahun. 3 kali setahun ya Nah, ada ya kebetulan di- yang terakhir tahun ini adalah di bulan ini tanggal 18-19 September September ini ini itu ya. terakhir. Nah saya nggak tahu lagi tahun depan itu kita belum buat schedule-nya, mungkin Maret, mungkin April, ya suka-suka hati kita lah nantinya. Enggak, saya mau pesan sama ini panitia. Oh iya. Ini podcast tolong naik sebelum tanggal 18-19 Iya. September. Iya, iya. Siap. Iya iya iya. Demikian teman-teman semua, seru banget kalau ngobrol sama Pak Budi, bisa nggak habis-habis. Tapi untuk episode kali ini mudah-mudahan bermanfaat nih tentunya ya buat teman-teman, baik cerita yang bisa menginspirasi, ya mungkin tadi kita masuk agak taktikal dikit gitu, ada tips-tipsnya ya, mudah-mudahan ada 1-2 yang bisa kepakai jadi bermanfaat. Ya. Demikian dari kita, dari tim KA Talks bersama saya Paras Nasution dan Pak Budi Isman. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingin aja